Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, apakah suaraku masuk? Mohon maaf di sini tadi tulisannya. Tes. Jadi tulisannya agak tes. Mohon maaf ada kendala jaringan. Apakah suaraku sudah masuk lagi, teman-teman? Tes. Apakah suaraku sudah masuk? Sudah. Oke, langsung aja karena sudah pukul 19.42, maka acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu pada malam hari ini untuk melaksanakan pembahasan soal tryout NJT Sains Nasional tingkat kota bidang matematika tahun 2022. Nah, pada malam hari ini soal akan dibahas secara langsung oleh pembuat soalnya, yaitu Kak Rizky Maulana Hakim. Nah, langsung aja, nanti mohon teman-teman untuk memperhatikan dan tenang saja, nanti akan di-record dan di-upload di YouTube-nya Akademi. Oke, langsung saja kepada Mas Rizky Maulana Hakim, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan aku Rizky Maulana Hakim, pembuat soal untuk soal matematika di sini. Mungkin nggak usah basa-basi, kita langsung mulai aja karena waktu kita terbatas. Sebelumnya aku mohon maaf tidak bisa on cam karena aku juga harus semat data. Jadi maaf ya kalau semisal tidak bisa on cam, maaf ya tidak bisa on cam. Jadi kalian biar adil juga nggak perlu on cam, nggak apa-apa. Oke, sesuai yang topik kita hari ini, kita bakal bahas soal yang kemarin udah kalian kerjakan di TO kemarin. Cuman karena waktu kita terbatas, yaitu cuma 1 jam, jadi di sini aku nargetkan 1 aljabar, 1 teori bilangan, 1 kombin, dan 1 geometri terlebih dahulu. Kalau nanti ada waktu yang tersisa, kita bisa tambahin lagi beberapa soal yang lain yang perlu dibahas. Oke, di sini kita akan mulai dari aljabar terlebih dahulu, tapi aljabarnya di sini ada 5, yaitu soal nomor 1, 5, lalu nomor 11, terus 13, dan yang terakhir nomor 17. Kalian, karena untuk pertama kita perlu 1 soal dulu yang perlu dibahas, jadi aku di sini minta kalian buat memilih dulu di antara 5 soal ini. Pilih soalnya dengan baik, yang perlu dibahas nanti kita bakal bahas. Jadi kalian bisa chat di kolom chat, kira-kira soal nomor berapa yang pengen dibahas. Aku kasih waktu sekitar 10 detik. Suaraku sudah terdengar kan? Oke. Oke, 17 ya. Oke, ya kita akan bahas soal nomor 17, yaitu tentukan polinomial kubik dengan P0 sama dengan 1 yang memenuhi pertidaksamaan itu. Aku di sini nggak akan menulis soalnya di sini karena bakalan lama, jadi kalian bisa buka sendiri. Jadi kita akan lanjut. Nah, kita punya persamaan Px kurangi 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurangi 3x minus 6 kali Px kurangi x pangkat 3 kurangi 5x kuadrat dikurangi 8x plus 2 sama dengan 0. Oke, ini adalah polinomial, dan ini juga polinomial kan. Ini adalah polinomial, ini adalah polinomial. Jadi aku coba kelompokin dulu. Ini minus, ini plus, ini plus. Ya kan, karena aku masukkan dia ke dalam kurung, jadi tandanya akan berubah, karena di sini minus. Terus kalau ini kurung juga,
Ini akan jadi plus, ini akan jadi plus, ini akan jadi minus. Nah, biar lebih mudah penulisannya, aku misalin ini jadi QX, sedangkan aku di sini misalin jadi RX. Oh ya, kalian seharusnya udah dapat solusinya. Jadi kalian bisa buka juga solusinya, ya. Nggak terlalu banyak yang kutulis lagi. Oke, idenya di sini adalah, ya, kita tulis terlebih dahulu. Jadi Px kurangi Qx kali Px kurangi Rx. Nah, ideku di sini itu ingin mengetahui apakah ada hubungan akar pada ini atau ini gitu. Jadi, nanti ketika ada hubungan akar, kita bisa memiliki kesimpulan bahwa hubungan akarnya itu hubungan akar dari Qx sama Rx itu akan bisa membuat Px-nya kayak gimana gitu. Nah, mungkin dengan memisalin dulu, semisal aku misalin Sx sama dengan Qx kurangi Rx. Nah, ini bagian trikinya. Trikinya itu bagian sini. Jadi mungkin sedikit trik juga, kalau semisal kalian mendapati beberapa hal yang yang ribet gitu, kalian bisa buat suatu hal yang lebih simpel dengan memanfaatkan keduanya. Beberapa gitu. Jadi kalau semisal kita punya polinomial yang cukup ribet nih, mungkin kita bisa nyoba-nyoba ya. Semisal kedua polinomial ini aku kurangin, nanti aku dapat apa gitu. Nah, nanti kita bakal dapat Sx-nya itu sama dengan X pangkat 3 kurangi 6X kuadrat minus 5X plus 8. Ya, aku nggak akan nulis di sini lagi karena bakal mengurangi waktu. Kalian bisa lihat aja di pembahasan, jadi biar nggak terlalu bingung kok bisa dapat seperti ini gitu. Oke, sekarang aku ingin cari tahu akar dari Sx itu kayak gimana, sehingga nanti dengan akar Sx ini aku bisa mengetahui bagaimana hubungan Qx sama Rx-nya gitu. Nah, kalau kita bakal cek nilai, salah satu cara untuk mengecek banyaknya akar dari polinomial itu ada yang namanya IVT. Jadi kita pakai IVT atau biasa disebut intermediate value theorem. Dia mengatakan bahwa kalau ada suatu polinomial atau suatu fungsi, ya polinomial gitu ya, sebenarnya IVT itu mencakup banyak fungsi, tapi di sini kita coba tinjau polinomial dulu gitu. Jadi kalau semisal ada polinomial grafiknya seperti ini, salah satu nilai ada di positif, sedangkan salah satu nilainya ada di negatif, dia pasti punya 0. Dia pasti punya 0. Punya X sehingga Fx sama dengan 0. Jadi kalau ada FA positif itu, FA-nya positif, terus ada nilai sehingga FB negatif, dia pasti punya X sehingga Fx sama dengan 0. Dia adalah isi dari intermediate value theorem. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bakal cari tahu berapa banyak akar dari Sx, akar real. Oh ya, kalau ada yang dibingungin bisa langsung interupsi aja sih. Nggak apa-apa. Jadi biar kalian nggak terlalu bingung di jalan gitu. Oke, kita coba mencari nilainya ya, karena untuk menggunakan IVT itu kita harus tahu beberapa nilai gitu, yang positifnya berapa, yang negatifnya berapa, dan kalau kita tahu negatif dan kita tahu juga positifnya, berarti kita bakal dapat bahwa di antara kedua nilai ini itu pasti ada yang nilainya 0 gitu. Oke, kita bakal cek, kita dapat S2. Kalau kalian masukin S2, dia itu
maaf. S-2, dia sama dengan minus 14, dia kurang dari 0. Terus S0 sama dengan 8, dia lebih besar dari 0. Terus S6 sama dengan minus 22, kurang dari 0. Sedangkan S7 sama dengan 22, dia lebih besar dari 0. Nah, kalau kita buat grafiknya, yang minus 2 ini kan ada di sini. Dia ada di negatif. Terus S0 ada di sini. Terus S6, ini 0 ada di sini. Terus kalau S6 ada di sini, kalau 6, sedangkan 7 ada di sini. Nah, dengan intermediate value theorem, nanti kita bisa buat polinomial grafiknya seperti ini. Ingat ya, grafik polinomial itu selalu garisnya selalu nyambung. Grafik di polinomial itu garisnya selalu nyambung, dia nggak pernah putus. Jadi dia kemungkinan bentuknya ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Jadi kita dapat X punya 3 akar. Oke, SX punya 3 akar. Jadi karena SX punya 3 akar, kita misal akarnya X1, X2, X3. Berarti kita punya SX1 sama dengan SX2 sama dengan SX3 sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusi SX ya kembali ke persamaan awal seperti ini, kita bakal dapat QX1 sama dengan RX1, terus QX2 sama dengan RX2, terus QX3 sama dengan RX3. Artinya apa? Artinya di sini kita dapat 3 nilai yang menyebabkan nilai Q sama R-nya sama. Terus apa gunanya? Apa gunanya ini? Nah, kita bakal misalin dulu, semisal ini Y1, Y2, Y3. Terus kita kembali ke persamaan PX, pertidaksamaan, sorry. PX kurangi QX, PX kurangi RX. Nah, kurang dari sama dengan 0. Nah, gunanya ini itu adalah membuat nilai QX sama RX itu menjadi sama. Ya kan? Karena kita punya QX1 sama dengan RX1 sama dengan Y1 gitu ya. Nanti kalau kita substitusi X menjadi X1, nilai QX sama RX itu bakalan menjadi sama gitu. Nah, itu fungsinya. Di sini berarti kayak kita mempermudah ya, yang awalnya nilainya berbeda, dia bakalan jadi sama gitu. Nah, tujuannya itu yang tadi itu. Nah, di sini kalau kita substitusi X sama dengan X1 gitu ya. Misal X1 dulu nih. Kita dapat PX1 kali QX1, PX1 kurangi RX1. Kurang dari sama dengan. Terus kita dapat ini PX1 kurangi Y1, PX1 kurangi Y1 kurang sama dengan 0. Karena ini sama, berarti kita tinggal kuadratin. Kurang sama dengan 0. Tapi kita tahu bahwa untuk setiap bilangan kuadrat kan pasti itu kan tidak pernah kurang dari 0. Kita punya persamaan ini. Kita harus punya PX1 kurangi Y1 kuadrat itu harus sama dengan 0. Dan yang mengakibatkan ini kita dapat PX sama dengan Y1 sama dengan QX1 sama dengan RX1. Nah, nanti dengan cara yang sama kita bakal dapat
Px2 sama dengan Qx2 sama dengan Rx2. Terus kita juga dapat Px3 sama dengan Rx3. Loh, gimana cara dapatnya ini? Ya, kalian tinggal substitusi aja. Ganti X1-nya menjadi X2. Terus kalau udah dapat, ganti X2-nya jadi X3. Ya, ini bisa dibilang sebagai analog. Jadi kalau kalian mau tahu, di matematika itu ada yang namanya analog. Analog itu semacam teknik untuk mengatakan bahwa suatu hal itu bisa diraih dari hal sebelumnya dengan menggunakan pola yang sama. Jadi keuntungannya analog itu ada ketika kalian nulis solusi itu nggak bakal ngabisin banyak waktu. Seperti itu. Tapi karena kalian masih OSK, ya nggak apa-apa sih kalau kalian masih belum paham tentang analog. Karena tujuan kalian adalah mencari solusi, bukan menulis solusi. Jadi nggak masalah kalau kalian masih belum terlalu jago untuk nulis solusi, nggak masalah untuk SK. Ini ya kalian harus bisa latihan untuk mengerjakan soal dengan cepat, itu yang paling penting. Oke, lanjut. Kita punya ini. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita tulis persamaan polinomial baru, yaitu Tx sama dengan Tx kurangi Qx, dia bakalan sama dengan 0 untuk X sama dengan X1, X2, X3. Dan ingat ya, jika jika polinomial Px itu sama dengan 0 untuk X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, kita bisa tulis Px sama dengan A kali X min X1 kali X min X2 dan seterusnya sampai X min Xn dengan A-nya bilangan real. Jadi ini perlu kalian ingat, kalau kalian punya punya suatu polinomial, terus kalian punya semua akarnya, kalian bisa tulis ulang Px-nya menjadi seperti ini. Artinya apa? Karena kita punya ini, Tx sama dengan Px kurangi Qx sama dengan 0 untuk X sama dengan X1 kali X1, X2 sama X3. Yang dalam kata lain, kalau misalnya kalian substitusi X-nya menjadi X1, kalian dapat ini, Tx1 sama dengan 0. Terus ketika kalian substitusi X sama dengan X2 juga kalian dapat 0 dan seterusnya. Ya itu berarti akarnya gitu, Mas. Nah, artinya apa? Berarti kita bisa tulis Tx itu sama dengan A gitu ya, semisal, atau C itu serah. C kali X kurangi X1 kali X kurangi X2 kali X kurangi X3. Oke. Kita dapat seperti ini. Dan ini kita tulis ulang dia menjadi Px kurangi Qx sama dengan C kali sesuatu. Nah, sekarang kita pengen cari tahu ini apa. Kalau kita kembali lagi ke sini, kalau kita kembali lagi ke sini, Sx punya 3 akar, misal akarnya ini, berarti kan kita juga bisa tulis Sx itu sama dengan D gitu, semisal kali X min X1 kali X min X2 kali min 2 kali X min X3. Ya kan, karena itu tadi sesuai sini, berarti kita juga punya ini kan. Karena Sx punya 3 akar, berarti kita bisa tulis ini. Apalagi karena Sx-nya itu adalah polinomial kubik, ya berarti akarnya cuma 3, berarti ini adalah semua akarnya. Berarti ya kita bisa tulis seperti ini.
Tapi karena SX adalah koefisiennya ini 1, karena ini koefisiennya 1, berarti ketika kita kalikan ini harusnya T-nya sama dengan 1. Karena itu tadi, SX-nya di sini koefisien yang paling awal, koefisien dari suku dengan derajat tertingginya itu 1 atau leading koefisiennya 1. Berarti ketika kita ketika kita jabarin ini, dijabarin ini terus disamakan koefisiennya, kita bakal dapat D-nya sama dengan 1. Atau kita dapat SX sama dengan X min X1 kali X min X2 kali X min X3. Artinya apa? Artinya ini kita bisa tulis dia menjadi SX. Ya kan? Karena kita dapat ini jadi SX. Dan artinya apa? Kita bisa tulis dia menjadi C kali SX itu QX kurangi RX. Ya, seharusnya itu. Dan ini nanti ketika kita jabarin, kita dapat PX sama dengan 1 plus C QX kurangi C RX. Dan di sini karena kita udah tahu QX sama RX-nya kayak gimana, berarti tujuan kita adalah cari C-nya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mungkin substitusi nilai X-nya. Ketika kita substitusi nilai X-nya, kita tahu nilai PX-nya berapa, QX-nya berapa, RX-nya berapa, berarti tersisa variabel C doang, berarti kita dapat C-nya berapa gitu. Nah, kita substitusi X sama dengan 0, kita dapat P0 sama dengan 1 plus C Q0 kurangi C R0. Dan ini di soal P0 sama dengan 1. Ya, kenapa 0? Ya, karena kita ada informasi dari soal kalau P0 sama dengan 1. Jadi, mungkin kalau kita bisa ambil P0-nya gitu. Manfaatin P0. Ini 1 plus C, sedangkan Q0 itu tadi, ya QX tadi itu, QX yang ini. Jadi ketika kita substitusi X-nya 0, kita dapat ini jadi kali 6, kurangi C kali R0, ketika X-nya ini, berarti ketika substitusi 0, berarti hasilnya R0-nya adalah minus 2. Terus kita dapat ini 6 plus 6C ditambah 2C, lalu kita dapat C-nya sama dengan minus 5/8. Oke, berarti kita dapat C-nya sama dengan minus 5/8, berarti kita dapat QX sama dengan 3/8 QX plus 5/8 RX. Atau ini bisa ditulis jadi 3/8 2x pangkat 3 2x pangkat 3 kurangi x kuadrat plus 3x plus 6 plus 5/8 x pangkat 3 x kuadrat plus 8x min 2. Yaudah, kita dapat polinomnya seperti ini. Ini terserah sih kalian mau kalian mau jabarin atau enggak terserah. Tapi karena kita cuma cari nilai doang, jadi kayaknya nggak perlu nggak perlu dijabarin. Karena kalau disubstitusi ya tinggal substitusi ya, nanti ini sebuah nilai. Jadi nggak akan ada masalah. Ya, tetap nilainya bakalan sama dengan bentuk penjabarannya gitu. Jadi terserah, nggak mau dijabarin juga nggak apa-apa. Kita dapat seperti ini. Terus kita ingin cari tahu nilai P1-nya, berarti kita dapat
3/8 kali 2 kali 1, 1 plus 3 kali 1 plus 6, plus 5/8, 1/3 ditambah 5 kali 1 kuadrat ditambah 8 kali 1 kurangi 2. Ini 3/8, 2 kurangi 1, 1, tambah 3, 4, tambah 6, 10. Sedangkan ini 5/8, 1 tambah 5, tambah 8, tambah 2. Berarti 12. Dan kita dapat dia sama dengan 90/8 atau 45/4. Dan ini sama dengan A per B. Karena A sama B-nya relatif prima, berarti kita dapat A-nya sama dengan 45, B-nya sama dengan 4, berarti kita dapat A plus B sama dengan 45 plus 4 sama dengan 49. Oke, jadi jawabannya adalah 49. Oke, ada yang ditanyain nggak dari soal nomor ini? Atau ada yang dibingungkan masih? Ada yang ditanyain? Atau ada yang dibingungin? Ini sih Kak, bisa minta ke yang halaman pertama tadi Kak. Sorry, tadi belum sempat screenshot. Oke. Oke, makasih Kak. Oke. Ada yang ditanyain? Ini ya di sini apa ya? Ya di sini kalau apa ya, kalian masih belum, nggak perlu apa ya, target kalian untuk sekarang ini tidak perlu apa ya, gimana cara nulis cantiknya. Yang penting kalian bisa memahami ide-nya, ide dari soalnya itu kayak gimana. Dan itu kalian bakal latihan itu sih nanti ketika OSP. Jadi intinya ya harus dilatih dulu idenya. Oke, ada yang ditanyain? Sebelum aku lanjut. Oke, kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke soal geometri. Kombin dulu lah. Kombin. Kombinatorik ada 5 soal juga, yaitu nomor 2, nomor 6, terus nomor 10, 14, dan 18. Oke, di antara kelima ini, pilihlah soalnya dengan bijak yang bakal dibahas yang mana. Jadi aku kasih waktu sekitar 10 detik, kalian bisa chat di kolom. Aku bakal pilih salah satunya. Jadi aku tunggu. Oke, ada yang ngechat di private, dia milih nomor 18, jadi kita bakal bahas nomor 18. Oke,
Pertama kita bakal gali dulu idenya, kenapa aku pakai polinomial apa ya? Kenapa aku pakai semacam bentuk semacam itu? Oke, pertama kita cari tahu terlebih dahulu peluang apa ya munculnya angka 1 atau 2 ketika kita lempar satu buah dadu satu kali gitu. Di sini kita tahu bahwa peluang muncul angka 1 kan kita punya dadunya itu ada 1 1 1 1 terus 2 2. Ini dadunya. Nggak tahu pengurutannya kayak gimana, tapi kan ya dadu itu setiap sisi pasti punya peluang yang sama, jadi nggak akan dipengaruhi juga posisinya. Jadi kita punya ada 4 angka 1 dan 2 angka 2, jadi peluang muncul angka 1 dia sama dengan 4/6 atau 2/3. Terus yang angka 2, dia sama dengan 2/6 atau 1/3. Oke, sekarang kan kalau semisal ya, kalau semisal ada dadu dilempar 2 kali, ya kan setiap peluang di sini, misalnya ini A, ini B, ini misal peluang apa ya, ini angkanya A gitu, angkanya A, terus ini angkanya B, terus misalnya ini peluangnya M, ini peluangnya N. Dengan kaidah pencacahan, karena ini ada dua dadu yang harus terjadi secara bersamaan, berarti kan konsepnya adalah dengan menggunakan kali kan. Jadi kalau dia ingin menghasilkan A plus B, dia harus stigma dari MN. Kenapa ada penjumlahannya? Karena kemungkinan A sama B-nya itu bakalan banyak, nggak hanya satu kemungkinan aja. Sebagai contoh, kalau misalnya kita pengen angka 3, ini kan nggak hanya 1, 2, tapi juga 2, 1. Jadi setiap kemungkinan MN-nya itu kita kalikan dulu, terus kita jumlahkan dengan kemungkinan MN yang lain, sehingga kita dapat peluang untuk demand A plus B. Nah, intinya di situ. Nah, di sini aku buat sebuah, kita pakai sebuah trik baru, yaitu generating function. Generating function gitu ya. Dia itu memanfaatkan sebuah barisan. Jadi ada sebuah barisan misal sebuah barisan A1X gitu, A1 atau A0 A1X terus A2X kuadrat A3X pangkat 3 dan seterusnya gitu. Kalau ada sebuah barisan seperti ini. Nah, di sini penerapan JF itu salah satunya adalah untuk menentukan ya, penerapan JF itu salah satunya untuk menentukan peluang. Ya, banyak banget sih penerapan dari JF sendiri. Manfaatkan sebuah barisan ini. Kalian bakal dapat materi GF selanjutnya lebih dalam lagi itu nanti kalau udah belajar membuat OSP gitu. Sementara aku kasih sedikit penerapan dasar lah ya. Ya, penerapan dasar gitu.
Oke, lanjut. Penerapan GF ini salah satunya adalah untuk menentukan banyak datu menentukan peluang munculnya angka pada datu. Dan keuntungannya adalah kita bisa menggunakan GF ini ketika kasus angkanya itu besar. Jadi di sini prinsipnya peluang munculnya angka N dari datu, ya peluang munculnya angka N dari datu itu sama dengan AN-nya. Jadi ya sama dengan koefisien dari X pangkat N-nya gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita ingin datunya berjumlah 5, berarti sama aja kayak kita mencari A5 dari di sini. A5 X pangkat 5. Dan di sini dia diharuskan bentuk ini, kita harus dapatkan bentuk ini ketika kita kondisinya itu harus saat, ya artinya gimana ya menjelasnya? Kita harus punya barisan ini tuh harus memenuhi kondisi di mana semua datunya itu telah, ya saat datu sudah diundi sebanyak yang diinginkan. Seperti itu. Ya, di sini aku disclaimer sekali lagi. Ini salah satu penggunaan penerapan dari GF, tapi ini bukan bukan keseluruhan materi dari GF. Ini cuma dari salah satu materi dasar yang mungkin sedikit membantu. Jadi kalau kalian mau lihat lebih lanjut, kalian mungkin bisa search aja di Google banyak. Dan mungkin bakalan berguna lebih lanjut kalau di OSP. Oke, jadi seperti ini. Kondisinya harus saat datu sudah diundi sebanyak yang diinginkan. Jadi artinya apa? Kita harus membuat sebuah barisan yang mana ya mungkin sebuah barisan untuk satu kali undi gitu. Dan ketika kita lakukan itu berkali-kali, yang mana berarti kan ketika dilakukan berkali-kali atau secara bersamaan kan berarti setiap polinomialnya itu akan dikali. Dan hasil perkalian polinomialnya itu, hasil perkalian barisan-barisannya ini akan mendapatkan bentuk seperti ini. Dan itu yang bakal kita dapat. Tujuan kita seperti itu. Oke, artinya apa? Kalau kita manfaatin GF itu tadi, saat satu kali pengundian, berarti kita bisa tulis ya saat satu kali pengundian kita misal barisannya adalah X 2/3X ditambah 1/3X kuadrat. Ya kan? Karena tadi saat satu kali pengundian kita kan dapat peluang muncul angka 1 kan 2/3. Berarti 2/3 itu adalah koefisien dari X-nya. Sedangkan untuk yang munculnya angka 2 kan 1/3. Berarti 1/3 ini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi kita saat satu kali pengundian, kita misalkan barisan ini. Dan ini kita bisa misalin dia sama dengan Px. Ya, tujuannya apa? Biar lebih mudah aja gitu. Nah, di sini karena dilakukan saat dilakukan N kali pengundian dan setiap pengundian itu menggunakan datu yang sama,
Yes, saat kita melakukan n kali pengundian dan setiap kali pengundian itu menggunakan datu yang sama, berarti kan barisannya itu sama aja kayak perkalian dari PX-nya itu tadi. Barisannya menjadi PX kali PX kali PX sebanyak n kali. Kenapa? Karena sebenarnya di setiap pengundian itu sama aja kayak kita mengundi satu kali datu yang sama kan. Karena satu datu yang sama berarti ya setiap pengundian akan menghasilkan PX yang sama juga gitu. Kecuali kalau datunya berbeda, misal datu yang pertama datu untuk yang pengundian pertama seperti ini, tapi yang datu yang kedua normal gitu, misal yang angka 1 2 3 4 5 6-nya itu. Ya berarti ketika ini PX yang kedua itu bukan PX lagi, tapi yang polinomial yang satunya yang datu normal. Tapi karena datunya sama berarti ya ini bakalan sama juga. Dan karena terjadi secara bersamaan ya berarti dikali. Sesuai kaidah persamaan, kaidah pencacahan, kalau kejadiannya terjadi bersamaan, berarti harus dikali. Itu harus diingat. Tapi kalau kejadiannya itu bisa saling menggantikan, itu harus dijumlah. Seperti itu. Oke, lanjut. Artinya ketika dilakukan n kali pengundian, barisannya menjadi px kali ini. Jadi kita dapat px pangkat n. Nah, di sini oh ya, kalau ada yang dibingungin, aku ingetin sekali lagi. Kalau ada yang dibingungin bisa chat aja. Bisa chat aja. Atau langsung interupsi gitu nggak apa-apa. Oke, artinya apa? Di sini peluang munculnya angka 21, angka 2022 pada n kali pengundian sesuai yang aku bilang tadi, itu kan sama dengan koefisien dari X pangkat 2022 dari Pxn. Ya kan, karena koefisien dari X pangkat 2022 dari Pxn. Ya sama dengan seperti ini. Tapi karena kita nggak ditentuin harus berapa kali pengundian, kita kan berarti kan punya karena n-nya bebas kan. Karena kita nggak ditentuin harus berapa kali pengundian. Terserah mau berapa kali pengundian asalkan kita dapat 2022 gitu. Jadi di sini n-nya bebas. Nah, karena n-nya bebas, berarti kan kita bisa ambil n sama dengan 1 atau sama dengan 2 atau seterusnya. Tapi kan n sama dengan 1 sama n sama dengan 2 kan dan seterusnya kan tidak bisa terjadi secara bersamaan. Dia harus saling menggantikan satu sama yang lain. Jadi kayak kasus ketika n sama dengan 2022 itu ya sama kejadian yang n sama dengan 2023 itu nggak bakal terjadi secara bersamaan. Ya kita harus pilih salah satu lah antara n sama dengan 2022 atau n 2023 dan seterusnya. Jadi di sini karena n-nya bebas, maka peluang munculnya munculnya 2022 itu sama dengan koefisien dari X pangkat 2022 dari 1 ini PX pangkat 0. Berarti ketika 0 kali pengundian. Ya aku hitung juga nggak apa-apa, jadi nggak akan terlalu masalah. Ditambah PX1, ditambah PX kuadrat, ditambah PX pangkat 3, dan seterusnya. Itu tadi karena bisa n-nya sama dengan 1 atau n-nya sama dengan 2 atau seterusnya gitu. Berarti ya bisa itu, tapi karena kita nggak bisa mengambil secara bersamaan atau dalam kata lain kita harus pilih salah satu, ya berarti kita pakai kaidah penjumlahan. Jadi harus dijumlah. Dan ingat bentuk ini itu adalah barisan geometri. Jadi kita bisa tulis ulang menjadi ya ini bisa
jadi plus PX kuadrat plus PX pangkat 3. Dan ini karena barisan geometri, berarti kita bisa tulis dia menjadi 1 awalnya 1 per 1 minus R. Ya, rasionya PX. PX sama dengan ini, atau kita bisa tulis dia menjadi 1 kurangi 1 minus 2/3X ditambah 1/3 X kuadrat. Oke, kita dapat ini. Sekarang kita akan masuk ke apa ya? Kita akan masuk ke hal yang penting. Jadi kita ingat beberapa sifat, ingat beberapa identitas, yaitu 1 per 1 min X. Karena ini bentuknya mirip sama barisan geometri tangga. Ketika kita samakan ini dengan rumus dari geometri tangga, berarti dia tulis jadi 1 plus X kuadrat, terus seterusnya seperti itu. X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, atau mungkin kalau kalian bisa tulis ya seperti ini. Kita punya seperti ini. Jadi kalau kita punya A1 min BX gitu ya, A per 1 min BX, berarti kita bisa tulis dia menjadi A ditambah ABX ditambah ABX kuadrat ditambah ABX pangkat 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah aku ingin ubah ini menjadi bentuk ini, sehingga nanti ketika aku dapat ini, kita bisa ubah dia menjadi seperti ini. Jadi dia bakalan kembali ke bentuk seperti ini, sehingga kita bisa tahu AN-nya berapa. Gitu. Nah, sekarang, kalau kita tulis dia menjadi 1 minus 2/3X, terus ini minus 1/3 X pangkat 2, ini tuh bisa ditulis menjadi ini bisa difaktorin menjadi 1 minus X tambah 1 plus 1/3 X. Dan kalian perlu tahu bahwa ketika kita punya bentuk seperti ini, 1 per faktor ini, itu juga bisa ditulis menjadi A per 1 min X ditambah B per 1 plus 1/3 X. Kita bisa tulis ulang dia menjadi seperti ini. Dan ketika kita punya ini, berarti kan kita bisa tulis kembali ke sini kan. Nah, jadi seperti itu. Kita akan ubah ini menjadi ini. Ya, untuk mendapatkan A sama B-nya bakalan gampang. Kalian tinggal tinggal samakan penyebut, terus tinggal samakan polinomial yang ada di pembilangnya itu. Nanti kalian bakal dapat A-nya sama dengan 3/4 dan B-nya, atau mungkin kalau kalian bingung aku tulis saja. Ini bisa ditulis menjadi A kali 1 plus 1/3 X ditambah B kali 1 min X per 1 min X 1 plus 1/3 X. Ini bisa dikelompokkan. Yang tidak ada X-nya digabung, terus yang ini yang ada X-nya juga digabung. 1/3 ini kurangi BX per 1 min X 1 plus 1/3 X. Dan kalau kita lihat pembilangnya, terus kita samakan persamaannya, berarti kita dapat A plus B sama dengan 1, sedangkan 1/3 A kurangi B sama dengan, nanti dengan, ya ini gampang lah ya, bisa pakai substitusi persamaan linear 2 variabel, kalian bakal dapat A-nya sama dengan 3/4, sedangkan B-nya sama dengan 4. Sehingga kita dapat
1/1 minus 2/3x dikurangi 1/3x pangkat 2 ya sama dengan 3/4 1 min x ditambah 1/4 1 plus 1/3x. Dan ini berarti kita bisa tulis dia menjadi 3/4. 3/4 ditambah 3/4x ditambah 3/4x kuadrat dan seterusnya. Pangkat 3 dan seterusnya. Sedangkan yang ini kan bisa ditulis menjadi minus 1/3x. Ya, minus dari minus 1/3x. Berarti ini sama dengan 1/4 ditambah 1/4 kali minus 1/3x tambah 1/4 kali minus 1/3x kuadrat dan 1/4 1/3x pangkat 3 dan seterusnya. Ini bisa didapat 3/3/4x ditambah 3/4x kuadrat ditambah 3/4 pangkat 3 dan seterusnya. Sedangkan yang ini plus 1/4 ditambah 1/4 kali minus 1/3x ditambah ini 1/4 kali minus 1/3 kuadrat x kuadrat 1/4 minus 1/3 x pangkat 3 dan seterusnya. Dan nanti kita bisa gabung ini, dia menjadi 1 plus 3/4 ditambah ini digabung setiap suku yang sama x-nya digabung di distribusi. Ini dapat 1/4 minus 3x. Terus yang ini 3/4 tambah 1/4 minus 1/3 kuadrat dari x kuadrat ditambah 3/4 plus 1/4 minus 1/3 kuadrat pangkat 3 x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat polanya, ini kan bisa ditulis juga menjadi minus 1/3 pangkat 0 kan. 1 apapun kalau dipangkatkan 0 ya hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0. Apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1 berarti kita bisa tulis ini menjadi pangkat 0 juga. Nah, kalau kita lihat polanya, ini juga x pangkat 0 ya. Ini juga x pangkat 0. Dan kalau kita lihat polanya berarti diperoleh koefisien dari x pangkat n itu sama dengan 3/4, ada 3/4-nya, tambah 1/4, dan 1/4-nya, terus minus 1/3. Nah, yang di sini berubahnya yang pangkatnya. Ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, berarti di sini pangkat n. Karena nanti kalau kalian terusin polanya ya ini x pangkat n, sedangkan di sini pangkat n. Jadi koefisiennya ini berarti peluang munculnya 2022 itu sama dengan koefisien dari x pangkat 2022 dia sama dengan 3/4 ditambah 1/4 kali minus 1/3 angka 2022. Dan ya kita tinggal jabarin. Ini 3/4 ditambah 1/4 kali 1/3 pangkat 2022. Terus tinggal samakan penyebut, kita dapat ini 2023 plus 1/4 kali 3 2022. Dan ingat, ini bisa 4-nya bisa ditulis menjadi 3 plus 1, jadi kita bisa tulis ini jadi 3 plus 1, atau dalam kata lain ini adalah bilangan bulat. Ya kan, karena ini karena ini ganjil, berarti kan bisa difaktorin kan. Ini bisa difaktorin, ya ada faktornya gitu, atau dalam kata lain ini bisa dibagi, jadi akan menjadi sebuah bilangan.
Sehingga ini adalah sebuah bilangan asli gitu. Ya nggak tahu ini berapa, tapi ini bisa ditulis menjadi 3 pangkat plus 1 per 4 per 3 pangkat 2022. Dan ini bisa ditulis menjadi 3 pangkat 2022 kurangi 3 pangkat 2021 dan seterusnya sampai minus 3 plus 1 per 3 pangkat 2022. Dan di sini karena dia A sama dengan B dan dia relatif prima, dan ini kita tahu bahwa ini relatif prima, berarti kita dapat A-nya itu sama dengan 3 pangkat 2022 kurangi 3 pangkat 2021 ditambah seterusnya minus 3 plus 1 ya, atau bisa ditulis ulang menjadi seperti ini biar lebih gampangnya. Sedangkan B-nya sama dengan 3 pangkat 2022, berarti kita dapat B per A ya sama dengan 3 pangkat 2022 per 3 pangkat 2023 plus 1 per 4. Atau ini bisa dikembalikan lagi ke atas, jadi 4 kali 3 pangkat 2022 per 3 pangkat 2023 plus 1. Atau ini 4-nya bisa dijabarin jadi 3 plus 1, berarti ini jadi 3 pangkat 2023 plus 3 pangkat 2022 per 3 pangkat 2023 plus 1. Nah, dan ini bisa dipecah menjadi 1 plus 3 pangkat 2022 minus 1 per 3 pangkat 2023 plus 1. Dan di sini kita bisa cek bahwa ini kan karena sudah jelas bahwa yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas. Jadi ini bisa ditulis menjadi 1, berapa gitu karena ini kurang dari 1. Dan ketika di scaling ya hasilnya sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya adalah 2. Oke, ditanya dibingungin mungkin karena kurang jelas atau terlalu cepatan, ya apa, bilang aja. Ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke teori bilangan. Oh ya, namun karena ini udah 8.40, mungkin dari aku tanya dulu ke apa namanya hostnya. Ini dilanjutin atau gimana? Perlu apa masih boleh dilanjutin dulu atau gimana?
Oke, berarti ya mungkin karena waktunya ya hampir itu sih. Jadi mungkin kayaknya nggak sampai 4 soal. Tapi aku usahain yang dari bilangan ini bisa kejawab. Ya, intinya karena kalian udah dapat jawabannya, kalau ada yang lain yang itu apa namanya bisa dipelajari nanti. Dan kalau misal ada yang ditanyain di luar ini, ya mungkin bisa lewat aku seperti itu. Oke, di selanjutnya untuk teori bilangan ada nomor 4, 8, 10, terus 16 dan 20. Kalian pilih dengan bijak, kira-kira soal mana yang ingin dibahas. Aku kasih waktu sekitar 10 detik. Oke, ada yang milih 16 sama yang milih 20. Aku pilih salah satu. Itu soal nomor soal nomor 16. Kenapa aku milih 16? Karena 16 itu mungkin lebih jarang daripada soal nomor 20. Mungkin nomor 20 itu kalian udah sering dapat di lomba-lomba gitu, tapi untuk yang nomor 16 kayaknya jarang, jadi aku lebih prefer aku lebih milih nomor 16. Jadi di antara ada 2 dari kalian yang milih 2 soal itu, jadi aku milih salah satu dan kita pilih 16. Oke, nomor 16 itu menarik karena biasanya kan kalau di teori bilangan kan kalian hanya cakupnya kan bilangan asli atau enggak bilangan bulat. Tapi di sini ada keterangannya kalau soalnya bilang ada irasionalnya. Nah, jadi di sini aku juga pengen bilang bahwa teori bilangan itu nggak hanya sekedar bilangan bulat atau bilangan asli atau bilangan prima gitu. Terkadang kalian juga dapat di teori bilangan itu juga mencakup bilangan rasional atau bilangan irasional atau yang lain. Dan kita refreshing kembali, atau mungkin kalau yang masih belum tahu definisinya, kita akan bahas kembali. Jadi bilangan irasional, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada yang ditanya, Kak, bilangan asli itu bilangan rasional. Ya, karena bilangan asli misalkan misalkan n gitu. Kalian kan bisa tulis n-nya menjadi n per 1. Ini bentuknya sama seperti ini, berarti bilangan rasional. Bilangan bulat ya juga bilangan rasional juga. Oh ya, dan aku di sini lupa bilang A dan B-nya A dan B bilangan bulat. Jadi A dan B-nya harus bilangan bulat. Bilangan asli boleh, bilangan bulat boleh, terserah. Asalkan B-nya tidak boleh sama dengan 0, karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Yang boleh sama dengan 0 itu cuma pembilang. Jadi ingat, rasional bisa ditulis seperti ini, berarti bilangan asli, bilangan bulat itu juga bisa ditulis seperti itu, karena ya kalian tinggal tambahin per 1 di bawahnya. Lebih gampangnya seperti itu. Jadi ya bisa disebut sebagai bilangan rasional. Nah, kebalikan dari bilangan rasional itu adalah bilangan irasional. Kalau bilangan irasional berarti dia bukan bilangan rasional.
Artinya apa? Artinya adalah kita nggak bisa tulis bilangan irasional itu seperti ini. Kita nggak bisa tulis bilangan irasional dia bentuknya seperti ini. Nggak bisa. Jadi dia bisa dibilang kalau kita tulis dalam desimal, dia itu random banget. Dia bakalan random banget. Nah, mungkin kalian bisa pelajari lagi nanti bilangan rasional sama irasional kalau misalnya nggak ada waktu, tapi di sini aku cuma bahas definisinya aja. Karena dengan definisinya ini aja itu sudah cukup berguna banget kalau kita bahas bilangan rasional. Karena pada dasarnya prinsip dari mengerjakan soal bilangan rasional, soal yang ada kaitannya dengan bilangan rasional atau irasional itu prinsip dasarnya cuma pakai definisinya aja. Biasanya gitu. Nah, berarti kita akan pakai ini ke soalnya. Nah, yang kita tahu kan di situ x kuadrat plus 2x dia kan bilangan bulat. Nah, suatu bilangan bulat kalau dijumlah dengan bilangan bulat yang lain, dia kan juga akan menghasilkan bilangan bulat kan. Nah, ingat ini notasi bulat, notasi himpunan bilangan bulat. Kalian harus tahu kalian harus tahu dasar-dasar ya notasi-notasi dari himpunan bilangan-bilangan gitu. Semacam bilangan asli itu notasinya apa, bilangan rasional itu notasinya apa, itu kalian harus tahu. Dan kalian bisa cari itu di Google banyak sekali. Oke, lanjut. Kita pakai logika untuk ngerjain ini tuh bisa pakai logika. Yang pertama, kita tahu bahwa x kuadrat plus 2x itu adalah bilangan bilangan bulat, dan bilangan bulat kalau dijumlah dengan bilangan bulat yang lain, ya secara logika ya dia akan menang juga kan. Berarti ini sama dengan bilangan bulat. Nah, tujuannya aku tambah satu apa? Tujuannya itu aku pengen kuadratin. Dan kalau kalian belajar tentang persamaan kuadrat kan salah satu konsep dasar untuk menyelesaikan persamaan kuadrat kan dengan melengkapkan kuadrat kan, atau membuat bentuknya menjadi kuadrat. Nah, prinsip itu kita juga bisa gunain di sini. Ya apapun lah yang berkaitan dengan kuadrat itu kita bisa pakai prinsip itu. Jadi aku coba kuadratin dengan mungkin menambah satu di sini, sehingga aku dapat x plus 1 kuadrat, dia harus bilangan bulat. Artinya apa? Karena x plus 1 kuadrat itu adalah bilangan bulat, berarti x plus 1 kuadrat ini bisa dimisalin dia sama dengan m. Kita bisa misal x plus 1 kuadrat sama dengan m, dengan m-nya itu bulat, dengan m-nya bilangan bulat. Ya, karena ini bisa positif, bisa non negatif, berarti bilangan bulat non negatif. Namun kita harus punya akar x sama akar m bilangan irasional. Kenapa? Karena kalau akar m-nya itu ini kan bisa ditulis x plus 1 sama dengan akar plus minus akar m kan. X plus 1 bisa ditulis menjadi plus minus akar m, sedangkan x-nya di sini plus minus akar m min 1. Karena x-nya irasional, ingat di soal x-nya itu irasional, terus dikurangi irasional, terus dijumlah dengan bilangan bulat, yang notabene bilangan bulat itu rasional. Secara logika, kalau irasional dijumlah rasional, itu hasilnya irasional. Ya kan? Intinya, irasional kalau dijumlah
rasional, ya dua bilangan yang berbeda ini kalau dijumlahin itu dia hasilnya irasional. Artinya karena ini rasional, penjumlahannya itu adalah irasional, sehingga kita harus punya akar M ini bilangan irasional. Tapi kita udah punya X-nya sama dengan plus minus akar M-1, berarti kita tinggal substitusi saja X-nya ke yang bentuk kedua. Oke, kita ambil, maaf. Kita mulai dari yang X-nya sama dengan akar M-1. Dari sini kita dapat X pangkat 3 plus 3X kuadrat. Ini kita tahu ini adalah bulat, ya kan? Terus kita substitusi nilai akar M-nya. Plus 3 akar M-1 kuadrat. Ya adalah bilangan bulat. Ya ini kalian jabarin aja. Kalian jabarin. Aku nggak perlu nulis lagi karena ada di pembahasan, jadi kalian bisa lihat. Ini dijabarin. Ketika ini dijabarin, dia akan menghasilkan M-3 akar M plus 2, dia harus bilangan bulat. Dan ketika ini bulat, lalu dikurangi dengan bilangan bulat, dia akan menghasilkan bilangan bulat juga kan. Jadi ketika ini dikurangi 2, yang mana ini akan menghasilkan M-3 akar M, dia itu juga bilangan bulat. Nah, sekarang ada sifat jika A rasional, Oke, misal A rasional dan B rasional. A rasional dan B irasional jika AB perkalian A kali B itu rasional, haruslah A itu sama dengan 0. Karena kalau selain 0, ya bilangan rasional yang selain 0, kalau dikalikan dengan irasional, ya hasilnya irasional. Contohnya ya, kalau misal 2 itu dikalikan sama akar 2, ya 2 akar 2 ya irasional, atau 2 akar 5 irasional, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita harus punya A sama dengan 0. Artinya dari sifat haruslah M-3 di sini dia harus sama dengan 0, karena ya di sini ini kan bulat kan, M-nya bulat, berarti ini rasional dikurangi rasional, 3 juga rasional, ya berarti dia rasional. Ini rasional dikalikan sama sesuatu yang irasional, karena itu tadi akar M-nya irasional. Jadi ketika rasional dikalikan irasional menghasilkan bilangan bulat, atau dalam kata lain ini rasional harus menghasilkan rasional juga, karena bulat itu rasional, ya berarti haruslah M-3 sama dengan 0, atau M sama dengan 3, atau X sama dengan akar 3 minus 1. Dan ini jelas benar karena akar 3 itu irasional. Akar 3 itu rasional. Kalian mungkin perlu tahu kalau akar dari bilangan prima itu selalu irasional. Ya, akar dari bilangan prima itu selalu irasional. Itu mungkin cukup berguna, jadi kalian harus tahu itu. Oke, nanti kita dapat X sama dengan akar 3 min 1, dan ini benar karena akar 3 itu irasional, dan irasional kalau dijumlahin sama rasional, ya dia menghasilkan irasional, jadi ini irasional. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan minus akar M minus 1, kita caranya sama seperti yang ini. X pangkat 3 plus 3X kuadrat sama dengan, ini bilangan bulat. Terus ini minus akar M minus I pangkat 3
tambah 3 minus akar M minus I kuadrat, dia sama dengan bulat. Dan ini nanti ketika dijabarin, kalian bakal dapat uh, 3 min M akar M. Oh ya, ini rasional. Ini rasional. Ya, ketika dijabarin kalian bakal dapat ini plus 2 dan ya ini adalah bulat. Dan selanjutnya karena dikurangi sama bilangan bulat. Jadi kalau kita kurangi 2 ya 3 min M akar M juga harus bulat. Dan sesuai yang aku bilang sebelumnya, karena ini bulat itu rasional, berarti ini harus rasional. Ini rasional dikalikan sesuatu yang irasional, berarti akan menghasilkan yang apa ya? Karena ini rasional, karena bulat itu rasional, berarti harus kita harus punya 3 min M sama dengan 0 atau M sama dengan 3. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan minus akar 3 minus 1. Dan ini memenuhi juga karena ya X-nya irasional. Ya, jadi jawabannya X sama dengan akar 3 minus 1 dan minus akar 3 minus 1 yang mana banyaknya sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya adalah 2. Oke, ada yang ditanyain dari soal ini? Ya, karena tadi kita mulainya, ya ini kan sebenarnya udah lewat kan, karena 1 jam kan. Jadi kita mulainya jam berapa? Jam 7.50-an. Berarti udah lewat. Nah. Ya, jadi banyaknya 2. Oke. Ada yang ditanyain nggak dari sini? Ya, ada yang ditanyain atau ada yang dibingungkan? Nggak apa-apa, tanya aja kalau misalnya ada yang dibingungkan. Mungkin ketika kalian lihat kan kalian udah dapat pembahasannya nih PDF-nya. Kalian baca-baca, kalau misalnya ada yang dibingungin dari pembahasannya bisa tanya aja nggak apa-apa. Dan mungkin maaf karena waktunya udah lewat, jadi kayaknya untuk geometrinya nggak bisa kebahas. Tapi kalian bisa baca solusinya di PDF yang udah dibaca tadi. Nah, nanti kalau ada yang ditanyain bisa chat aku aja nggak apa-apa. Kalau ada yang ditanyain atau dibingungin bisa chat aku aja nggak apa-apa. Oke, ada yang ditanyain dari yang udah kita bahas ini? Oke, kalau nggak ada, ya karena waktunya sudah lewat,
Jadi maaf nggak bisa sampai ke geometri ini karena waktunya, ya karena jujur aja matematika itu butuh waktu yang banyak buat bahas soal minim, karena 1 jam aja biasanya minimal maksimal bisa 3. Jadi mungkin untuk yang lain bisa kalian baca sendiri di pembahasan yang udah dikasih. Kalau ada yang dibingungin dari pembahasannya, kalian bisa chat aku aja nggak apa-apa. Nanti nomor teleponnya mungkin kalian bisa dapat di Alpha Academy-nya, itu bisa ditanya di situ. Oke, mungkin aku serahin ke Alpha. Aku serahin ke Alpha Academy-nya, mungkin bisa di. Oke, terima kasih Mas Rizky ya atas pembahasannya yang sangat jelas. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi teman-teman ketika nanti pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota bidang matematika ya. Kan tinggal beberapa hari lagi. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita dokumentasi sebentar ya, izin teman-teman dan juga Mas Rizky untuk pencam sebentar aja buat dokumentasi. Oke, mungkin udah kontem, langsung aja ya kita kombinasi satu, dua, tiga. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan maaf karena waktunya ini cuma 1 jam aja. Mungkin kedepannya bisa jauh lebih lama biar bisa lebih maksimal. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Rizky sudah hadir. Selamat belajar mandiri atau beristirahat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, semangat buat SK-nya. UN ya Mas.